semenjak pindah ke Malaysia, rasa takut gue terhadap hantu tuh berkurang jauh banget, berkurang. Pas di Jakarta, nggak tahu kenapa, sendiri tuh rasanya takut gitu. Lebih banyak mana setan? Di Indonesia apa di Malaysia? Setan yang Setan beneran, bukan setan lu, bukan. Antaranya, cerita menyeramkan yang paling popular, kisah Volkswagen kuning. Selalunya Well, I think thinking about you, and I think I have to listen because. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sehari di channel ini. Saya doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Yang pastinya Sehari doakan juga dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kalian ya. Amin. Sekarang masih dalam bulan puasa kan. Setahu Sehari itu hari kawan saya ada yang muslim mengatakan kalau bulan puasa macam ini itu semua hal-hal mistis, hantu-hantu ya, itu semuanya tak ada ya, mereka dikurung. Gitu ke? Macam itu ke teman-teman. Coba bagi tahu Sehari penjelasannya lagi ya. Oke, tapi kali ini kita bebas lah kita cakapkan tentang hantu. Oke, sebelum Sehari lanjut lagi, kalian percaya tak kewujudan hantu itu? Selagi mereka itu tak ada, so bolehlah kita bahas ya. Oke, kita hari ini seksi horor. Dengan baju saya pun hampir sama kan, kalah gelap-gelap, kalah hitam. Ini masih di podcast daripada seorang artis Indonesia, podcast Deddy Corbuzier. Itu hari pernah Sehari reaksikan pasal bahasa itu. Nah, kali ini mereka mengundang salah seorang bintang tamu orang Malaysia ya di sini. Nah, ini menceritakan hantu pun ditanyakan ya dan dibandingkan ada beda ke hantu di Malaysia dan juga hantu di Indonesia katanya. Tapi tak apa, kita layan dulu, kita tengok dulu, tonton dulu macam mana itu ya. Oke, so jom langsung saja. Lebih banyak mana setan? Di Indonesia apa di Malaysia? setan Setan yang ini. Setan beneran, bukan setan lu, bukan. beda. Setan itu kan beda. hantu. Di Malaysia Kalau yang ada setan lu juga. di tiap negara ada lah. Di setiap negara ya, Om. Ah. Oke. Tapi kalau di Malaysia juga banyak sih. Banyak. Namanya Banyak beda, juga. namanya apa? Namanya juga sama, pocong. Sama juga. Sama. jenisnya Kuntilanak sama. jadi Pontianak. Ya. Pontianak. 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 Bukan Pontianak. Iya, Ponti. Pakai P, right? P. Ya. Pontianak kan? Iya. Iya. Pontianak. Iya. Hah, itu kan kalau di kita nama kota. Ya, karena orang di Kalimantan kan, orang Pontianak kan orang Melayu. Jadi Iya. mereka menamakan kota itu Pontianak karena ada sejarah-sejarah kuntilanak gitulah. Bohong. Serius? Oh iya. Ih, gue gak diajarin dulu di geografi. Ya lu kan bukan orang Malaysia. Lu kan bukan orang Malaysia. Ya tapi kan Pontianak kan kota di Indonesia. Ya, ini right? negara lu, Bang. Mas belum Iya. tahu, Bang. Iya, gue gak tahu, gue baru tahu loh. Ini Pontianak tuh banyak gara-gara dulu ada. Nih, Miss K. Ya. Oh, Mbak Kun. Mbak Kun. Kuntilanak tuh harus kayak Mbak kan? Nggak juga sih. Perempuan kan Gak ada. biasanya. Kuntilanak tapi kayak Teenager. cowok gitu. Ada. Ada kan? Ada. Kuntilanak Kan cowok. kalau ada. Kalau kuntilanak kan kuntilanak cewek. cewek. Kalau cowok apa? Perempuan. Gak tahu. Apa? Oh, dia mau jorok ya? Oh, terus. Enggak. Tapi ada. Jadi bentuknya tuh mirip ya. Tapi cowok. Oh. Nah, cuman dia kebalik. Kebaliknya. Gimana ya? Gue Kakinya jelasin di ya. atas. Kayak kayang gitu dan biasanya dia tuh kayak di atas dan mereka bergerombol. Jadi kayak ada apa ya? Ada gengnya. Jadi pasti nggak mungkin satu. Jadi di atas bergerombol rame-rame gitu. Oh. Itu salah satunya yang pernah kasih tau aku Om Hao yang bilang, Mbak itu kuntilanak cowok Kuntilanak. katanya. Iya, gue bilang bilangnya kuntilanang ya. Oh, kuntilanak. Kalau dia ini indigo ya. Kenapa semenjak di Malaysia aku nggak pernah ngerasain hal-hal mistis? Oke, aku ngomong gini karena ini berdasarkan dari pengalaman aku dan tadi kebetulan ada VT mbak Indonesia yang kerja di Malaysia, katanya semenjak di Malaysia dia nggak pernah takut sama hal-hal gaib. Like semasa aku di Indonesia, aku pernah ngalamin dengerin suara cewek nangis malam-malam. Pernah lihat orang lewat, padahal orangnya tuh nggak ada di tempat itu. Dan banyak lagi lah, sampai aku tuh mikir apakah karena aku orang luar negara ya mereka jadi nggak muncul gitu. Tapi kan itu nggak make sense juga gitu.
but it's okay. Aku juga nggak berharap itu terjadi ya, so itu sih. Ini mungkin cuma perasaan gue aja ya. Tapi semenjak pindah ke Malaysia, Oke. rasa takut gue terhadap hantu tuh berkurang jauh banget, berkurang drastis. Oh. Bahkan hampir nggak takut sama sekali. Oh, di Malaysia tak takut sama hantu ya? Pas Kalau di di Jakarta, Indonesia? nggak tahu kenapa. Padahal tinggal sama orang tua. Tapi kalau di rumah sendiri tuh rasanya takut gitu. Takut sama hantu. Padahal nggak pernah ngeliat hantu, nggak pernah berhubungan sama yang mistis-mistis gitu, nggak pernah. Cuma kayak nggak tahu kenapa takut aja. Mungkin karena dari kecil sering nonton film hantu gitu ya, diajakin sama kakak atau sama orang tua gitu kan. Jadi kayak kebawa aja sampai gede tuh. Nah, pindah ke Malaysia, tinggal sendiri di apartemen gitu kan. Waktu awal-awal pindah, itu nggak pernah ada rasa takut walaupun tengah malam sendirian gitu. Itu nggak pernah takut. Terus kadang juga kalau tidur, misalkan kayak tirainya kebuka, itu pun nggak takut. Kalau di Jakarta, tirai itu harus ketutup rapat-rapat. Oh, takut di sana. Nggak tahu kenapa ya, rasanya tuh kayak beda aja. Padahal kalau kita lihat, Lebih banyak hantu di sana. di Indonesia sama di Malaysia tuh kan sama-sama aja ya. Ada Pocong. kuntilanak lah, pontianak gitu kan. Terus ada pocong juga, mungkin ada gondoruo atau segala macam lah ya. Tapi nggak tahu kenapa kayak rasanya tuh beda gitu. Di Malaysia tuh kayak hantu-hantu Indo tuh nggak ada gitu. Jadi kayak nggak kebawa aja rasa takutnya. Kalian ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Oke, nah ini tajuknya nih ya. Mungkin di Malaysia jadi tak takut hantu. Ketika di Indonesia ataupun di Jakarta, wow, rasa takut itu menggelora ya. Oke, nah itu tadi beberapa hal yang mereka katakan ya. Memang tadi kalau kuntilanak kita cakapkan, seram juga. Saya pun pernah tengok ya. Saya pun punya pengalaman ketika Sari balik ke kampungnya mama saya. Kampung ya, bukan di kota Medannya. Aduh, kalau diingat itu, merinding bulu-bulu ya. Oke, nah kalau kalian di sini ada pengalaman yang menyeramkan di dalam hidup kalian, boleh juga ceritakan ya di ruang komentar. Kalau di Malaysia selain pocong, apalagi kuntilanak kan. Di sini apalagi Sari pun tak tahu sangat lah ya, mungkin atau sama macam di Indonesia. Kalau di Indonesia kita ada juga sebutan gundurwo, ada lagi nenek gayung bukan ya? Apa namanya, suster ngesot, ada juga macam itu ya. Itu perasaan yang dikatakan kedua kakak-kakak yang orang Indonesia ini, yang mereka sejak tinggal di Malaysia itu mereka kurang merasakan hal-hal mistis ataupun gaib di sini. Oke, nah Sari terjumpa dari satu komentar, katanya mungkin di Malaysia kurang amalkan budaya spiritual, tak sama macam di Indo, jadi lifestyle katanya, berkenaan spiritual tuh kurang or tak ada kalau di sini. Pasal itu ya, kalau di Indonesia itu sekarang lagi famous ya mencari hantu di live ya. paranormal itu dia katanya kan dia indigo lah. Kita takut hantu kan, kita menghindari tempat-tempat yang macam kita rasa itu banyak hantunya ataupun mistis ataupun gelap-gelap. Tapi sekarang ya manusia ini ya, saya lihat mereka yang mencari hantu ya, paranormal. Tahu tak? Banyak itu ya kreator-kreator Indonesia membuat live streaming ya dekat TikTok itu. Malah sekarang manusia yang mencari hantu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke vlog selanjutnya. Ini katanya 7 tempat paling berhantu dan menakutkan di Malaysia. Oke, nah kalau tempat-tempat macam ini tergantung kepada kita ya. Ada yang takut, ada yang mungkin rasa ya biasa saja. Karena terkadang ya teman-teman, ketakutan itu hanya ada pada dalam hati kita dan pikiran kita sendiri. Yang terngiang-ngiang di situ ada hantu, di situ ada hantu. Terkadang di sana tak ada apa-apa, tapi karena pikiran hati kita itu di sana itu ada ya, jadi macam ketakutan itu jadi terlebih gitu. Tapi soal percaya dan tak percaya itu tergantung daripada masing-masing individu ya. Oke, terkadang kalau kita melihat satu tempat yang gelap mungkin ya, tempat itu jarang orang pergi sana ataupun sudah ditinggal oleh penghuninya gitu ya, rumah-rumah lama. Terkadang ya di situ yang paling kita, orang-orang yang boleh nampak saja yang boleh nampak ya.
Oke, kalau kalian di sini ada ke yang boleh nampak sesuatu hal yang gaib gitu? Kalau disebut namanya indigo ya, anak-anak yang khusus mereka itu boleh melihat sesuatu yang kasat mata, yang orang lain itu belum tentu semuanya boleh nampak. Tapi anak-anak indigo ini boleh nampak. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. 7 tempat paling berhantu dan menakutkan di dalam Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Fak Tau Tau. Subscribe ya. Dan jangan Fak lupa Tau tekan Channel. loceng. 7. Villa Nabila. Villa Nabila yang terletak di Johor Bahru ini dipercayai terbiar usang tanpa penghuni lebih 40 tahun. Ini kerana dikatakan pelbagai peristiwa misteri dan menakutkan berlaku kepada sesiapa yang berani untuk menjejak kaki ke dalam banglo ini. Terdapat banyak versi di luar sana mengenai banglo paling berhantu di Malaysia ini. Namun yang paling terkenal adalah versi pertama. Villa Nabila ini dinamakan sempena anak perempuan satu keluarga yang kaya raya. Pada suatu hari, rumah mereka dirompak dan kesemua penghuni Villa Nabila ini dibunuh secara kejam dan mayat mereka disimen ke dalam dinding banglo tersebut. Ini pernah Sari dengar macam ceritanya. Versi kedua, dipercayai pada suatu hari bapa Nabila mengamuk dan menembak semua penghuni sebelum membunuh dirinya sendiri. Tidak dapat dipastikan kisah mana yang betul, namun banglo seram ini turut diakui sebagai salah satu tempat paling menakutkan di Malaysia oleh Expedia. Suaranya ini ya. 6. Taman Tema Mimaland. Taman reaksi ini terkenal pada era 80-an dan ia mula dibuka pada tahun 1975. Ia dibina di sebuah kawasan berbukit seluas 300 ekar di Ulu Gombak. Setelah bertahun-tahun beroperasi, sesuatu kejadian yang tidak diingini telah berlaku. Satu kemalangan telah terjadi di kawasan papan luncur air Mimaland pada Januari 1993 yang menyebabkan kematian seorang warga negara Singapura berusia 27 tahun. Taman tema ini akhirnya ditutup setelah 19 tahun beroperasi pada Mei 1994 kerana kejadian tanah runtuh yang membahayakan pengunjung. Kini lokasi Mimaland terbiar begitu saja dan ramai juga orang bercerita mengenai kisah seram di lokasi tersebut, antaranya kelibat manusia tanpa muka dan sering kedengaran suara-suara menyeramkan di kawasan itu apabila senja menjelma. Biasanya itu ya kan, petang sore 5. sampai ke malam. Highland Tower. Pada 11 Disember 1993, Malaysia digemparkan dengan tragedi Highland Tower yang meragut 48 nyawa apabila satu daripada blok kondominium mewah di Taman Hillview runtuh. Tahu. Highland Tower merangkumi 3 blok kondominium 12 tingkat yang dinamakan Blok 1, Blok 2 dan Blok 3. Bangunan 12 tingkat itu runtuh dalam masa tidak sampai 5 minit menyebabkan 48 penghuni blok berkenaan tidak sempat menyelamatkan diri dan terkorban, manakala hanya 3 mangsa sahaja yang berjaya dibawa keluar daripada runtuhan. Dikatakan hanya segelintir saja mayat tertimbus dijumpai, selebihnya masih terkubur di sana. Berbelas-belas tahun selepas kejadian itu, Highland Tower masih menyimpan pelbagai kisah dan misteri yang tidak terungkai sehingga hari ini, seperti kedengaran suara wanita menangis di tengah kepekatan malam
dan kewujudan banyak lembaga yang menjerit meminta tolong. Keempat, Amber Court. Amber Court adalah dua bangunan apartmen berkembar di pinggir genting Highlands yang dikatakan berhantu terkenal ini dan ya. merupakan lokasi sering berlaku kejadian bunuh diri kerana ramai yang kehabisan wang dan kalah bermain judi di genting Highlands. Terdapat pelbagai kisah seram yang diceritakan mengenai bangunan ini, antaranya penginap akan mengalami kejadian aneh seperti TV terpasang sendiri, Ini masih penginap beroperasi terasa ya. diperhatikan dan nama mereka dipanggil dari luar tingkap, dan penginap juga pernah menemui satu lembaga tanpa kepala sedang mendukung anak di dalam lift. Terdapat Merinding juga ini satu saya. bilik di Amber Court yang dilarang sekeras-kerasnya untuk dibuka atau berada berhampiran oleh pihak pengurusan di Amber Court. Kenapa dan apa sebabnya mereka melarang? Misteri bilik itu masih belum terungkai sehingga kini. 3. Victoria Institution. Victoria Institution atau VI yang berada di Kuala Lumpur ini merupakan sekolah menengah yang telah dibina pada tahun 1893. Pelajar-pelajar di sekolah ini menggelarkan diri mereka sebagai Victorian. VI pernah dijadikan sebagai pengkalan tentera Jepun semasa zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941. Pada waktu itu, ramai askar-askar British diseksa dengan kejam dan dibunuh di sekolah ini, terutama di ruang bawah tanah sekolah ini. Dikatakan terdapat banyak kejadian misteri dan aneh berlaku di sekolah ini, seperti pelajar tiba-tiba berkelakuan pelik dan ganas, seperti dirasuk dan kedengaran suara merintih seperti diseksa. Fenomena itu dikaitkan kerana banyak roh-roh tentera British yang mati terseksa yang berkeliaran di kawasan tersebut. 2. Lebuh Raya Karak. Lebuh Raya Karak ialah laluan utama yang menjadi pilihan kebanyakan pengguna jalan raya jika hendak ke pantai timur. Sejak pembukaannya pada tahun 1977, laluan sepanjang 60 km yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bandar Karak di Pahang ini memiliki banyak koleksi kisah yang tak dapat dijelaskan. Terdapat pelbagai kisah misteri dan seram mengenai lebuh raya ini yang dikatakan berhantu. Antaranya, cerita menyeramkan yang paling popular, kisah Volkswagen kuning. Selalunya pemandu akan dikacau selepas melalui terowong Karak. Kereta Volkswagen kuning ini akan memotong kereta anda tanpa pemandu di dalamnya. Tanpa pemandu? Siapa yang mandu? Pemandu juga sering dikacau dengan lembaga putih yang muncul secara tiba-tiba di tengah jalan raya. Namun, apabila pemandu berhenti mengejut, lembaga itu akan hilang diiringi bunyi hilayan yang menyeramkan. 1. Penjara Pudu. Dikatakan bahawa Penjara Pudu merupakan kawasan yang paling keras dan berhantu di Malaysia. Penjara Pudu ialah salah sebuah penjara yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Tapi sudah tak ada yang dibina sekarang ya. semasa zaman penjajahan Kan Laport British itu ya? pada 1891 Betul kan? untuk mengurungkan 600 orang banduan. Penjara Pudu telah dibina di atas tapak bekas tanah perkuburan Cina dengan menggunakan banduan secara tenaga kerja. Antara banduan terkenal yang pernah digantung di penjara ini ialah Botak Chin dan Mona Fendi. Pada tahun 1996, selepas 101 tahun beroperasi, Penjara Pudu secara rasmi ditutup dan tahanan dipindahkan ke Penjara Sungai Buloh dan Penjara Kajang. Ia kemudian dirobohkan pada tahun 2010. Namun kisah misteri yang menyelubungi penjara tersebut masih tetap wujud. Antaranya, misteri potret menangis. Wajah potret itu dikatakan
merupakan milik seorang banduan akhir. Banduan akhir merujuk kepada banduan yang akan ke tali gantung. Banduan akhir dalam potret itu dikatakan seorang yang sangat berbakat dalam melukis. Potret itu dipercayai dilukisnya sendiri sebelum dia dihukum gantung. Menurut beberapa cerita, potret itu dikatakan bercahaya seolah-olah ia hidup. Malah ada juga yang mendakwa bahawa potret itu akan menangis setiap kali tiba masa banduan akhir lain akan dihukum gantung. Sejauh mana kebenarannya tidak dapat fakta pastikan, kerana bangunan itu kini sudah pun lenyap. Usah biarkan hidup anda diselubungi misteri. Oke. Nah gitu ya, tadi beberapa tempat yang dipercayai ya berhantu katanya di Malaysia. Oke, nah ini terpulanglah kepada kalian mau percaya atau tidak ya. Oke, nah berdasarkan apa ya tadi yang sudah dijelaskan, yang saya lihat kan biasanya tempat-tempat yang macam itu yang ada kejadian kisah silam sebelumnya ya. Contohnya dulu ada di sana ya tentang pembunuhan lah, ada juga kes-kes yang lainnya, lepas itu ditinggal oleh penghuninya, ada juga bermacam-macam lah ya sebelumnya. Nah di situ orang banyak merasakan hal-hal yang mistis, mereka katakan. Oke, nah kalau kalian di sini kalian percaya tak dengan adanya hal-hal mistis macam ini? Oke, ada yang percaya, ada yang tak percaya. Ada juga tahu banyak kisah seram yang Sari alami juga. Walaupun saya pun bukan indigo ya, bukan langsung lihat ya, tapi banyak kejadian tak tahu saya itu hanya bayang-bayang ataupun pikiran saya saja ketika itu, atau memang Sari nampak. Sudah waktu kecil-kecil lah ya kan, waktu ke kampung mama saya. Nah di situ baru kejadian gitu. So macam itulah ya keadaannya. Terpulang kepada kalian. Oke, so gini aja video kali ini, jadikan pengajaran. So jangan takut. Kalau lagi takut kita dihantui dengan perasaan itu ya. Oke, so gitu aja video kali ini. Apa-apapun kalau kalian ada komentar, kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.